Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat berjumpa dalam program saya dan PKLU PIB membaca Alkitab bersama. Perkenankan, nama saya Endang Cahyaningsih dari GPIB Pelita Jakarta Timur. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini diambil dari kitab Mazmur 50 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Namun sebelum kita baca bersama, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena penyertaan dan kesetiaan Tuhan, sehingga sampai malam hari ini kami boleh bersekutu memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami membaca Alkitab, biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami dan pikiran kami, sehingga pada saat membaca firman Tuhan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Bapa di surga, kami naikkan doa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat yang pertama hingga yang ke-6 yang menyatakan, Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini diberi judul Tuhan adalah Hakim. Tahun 2005 pernah terjadi peradilan di Papua yang membebaskan para pembalakan liar. Ironisnya, aksi pembalakan liar yang merugikan negara ratusan juta rupiah dan merusak ekosistem hutan diputuskan oleh hakim agar para tersangka dibebaskan. Inilah potret buram yang pengadilan di Indonesia ketika hakim tidak dapat memutuskan dengan bijak suatu perkara. Mazmur 50 membahas tentang Tuhan sebagai hakim yang adil. Mazmur ini memiliki unsur-unsur liturgis sidang pengadilan oleh Allah yang mengadili umatnya karena dosa mereka. Allah digambarkan hadir di Bukit Sion, tempat bersemayamnya Tuhan, tampil bersinar dalam badai yang dahsyat, yaitu gambaran Tuhan hadir dalam kemuliaannya dan perkasaannya. Tuhan yang tinggal di Bukit Sion tampil untuk mengadili umatnya dengan memanggil
langit dan bumi untuk menjadi saksi atas pengadilan ini. Langit dan bumi dipandang sebagai kekuatan ilahi dan mewakili kekuasaan Tuhan atas alam semesta. Saksi yaitu langit dan bumi diperintahkan untuk memanggil umat Tuhan, yakni orang-orang yang dikasihi Tuhan dan yang telah mengikatkan perjanjiannya dengan Tuhan. Melalui korban sembelihan dan mewartakan pengadilan bagi umatnya, karena dia sendiri adalah hakim. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita pun tidak akan luput dari pengadilan Tuhan saat kita berbuat salah, kesalahan atau perbuatan dosa. Tidak akan pernah menjadi tindakan yang dibenarkan oleh Tuhan. Ketidaksetiaan kepada Tuhan serta perbuatan merusak lingkungan alam sekitar dapat mendatangkan hukuman dari Allah. Namun sebaliknya, kalau kita menjadi umat yang setia dan mendapat perlakuan tidak adil dari sesama, maka Tuhan akan menjadi hakim yang pasti adil untuk membela kita. Tuhan akan selalu memunculkan kebenarannya di saat yang tepat. Mari jaga kualitas hidup dan iman kita agar Tuhan selalu memberkati kita. Demikian renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu kembali menghadap Tuhan di malam hari ini untuk mengucap syukur terima kasih kami atas berkat karunia yang begitu besar, sehingga pada malam hari ini kami seluruh anggota PKLU dimanapun kami berada boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah membaca dan mendengar sebagian dari firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Apa yang telah kami dengar renungan pada malam hari, kiranya kita menjadi orang yang selalu menyadari bahwa kami sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti kami mengasihi anak. Kami mendoakan untuk seluruh pengurus Dewan PKLU, senantiasa Tuhan beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan keadaan sakit di rumah dan di rumah sakit. Jamahlah setiap jaringan tubuh mereka yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun minum, memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan dan seluruh proses penyembuhan mereka. Kami taruhkan di dalam tangan pengasihan. Doa kami pun menyertai cucu-cucu, anak-anak kami yang demi masa depan mereka berjuang di bangku-bangku sekolah untuk menuntut ilmu pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan SD sampai kepada perguruan tinggi. Bapa, kiranya berkati mereka semuanya.
baik anak-anak kami yang karena tuntutan ilmu pendidikan berada di dalam desa dan kota ini, maupun yang karena tuntutan ilmu pendidikan harus berada di tanah perantauan orang asing. Kiranya Bapa berkenan mengiringi jalan hidup mereka menjadi anak-anak yang memiliki masa depan dan diberkati Tuhan. Tak luput kami berdoa agar penyakit corona bisa segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Pulihkan bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi. Gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena corona. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa, guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami. Semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Sebelum mengakhiri acara ini, kami menghimbau kepada Opa Oma, Bapak Ibu, untuk jangan lupa kita tetap mematuhi prokes, protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.